Saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa pergaulan kita mengenal suatu singkatan SKSD, sok kenal, sok dekat. Ini adalah sebutan yang biasanya diberikan kepada mereka yang seolah-olah mengenal seseorang, padahal pada kenyataannya ia sekedar tahu dan tidak begitu dekat. Sikap seperti ini cenderung mendorong orang untuk memberikan penilaian terhadap orang lain hanya berdasarkan informasi yang mereka tahu, bukan berdasarkan pengalaman langsung dengan orang yang bersangkutan. Esok hari kita akan mendengar kisah tentang bagaimana Yesus mendapatkan penilaian dari orang yang SKSD pada dirinya. Ketika kembali ke tempat asalnya, ia berhadapan dengan orang-orang yang seolah-olah mengenal Yesus, memahami latar belakang keluarganya, dan mengetahui sejarah hidupnya. Padahal, mereka hanya tahu tentang Yesus dan tidak mengenalnya secara lebih utuh. Menariknya, mereka yang seolah-olah mengenal Yesus ini dengan mudah memberikan penilaian hingga pada akhirnya membuat keputusan untuk menolaknya. Yesus ditolak di tempat asalnya oleh orang-orang yang seolah-olah mengenalnya. Memiliki pengetahuan akan seseorang tanpa ada keinginan untuk mengenalnya secara lebih dalam tidak berarti apa-apa. Bahkan, berdasarkan kisah Yesus ini, penolakan yang terjadi lahir dari rasa tidak percaya dan sikap meremehkan. Karena seolah-olah mengenal, mereka dengan mudahnya tidak percaya dan akhirnya menolak Yesus. Dari sini kita melihat bahwa ketidakpercayaan menutup ruang bagi seseorang untuk melihat lebih dalam. Ketidakpercayaan dapat menutup dan membatasi diri pada ruang pengalaman. Padahal, membuka ruang untuk mengalami dapat memberi peluang untuk lebih mengenal dan memahami. Kisah penolakan Yesus ini menunjukkan adanya perbedaan antara perjumpaan dengan mereka yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan mereka yang ragu. Kerap kali kita menyamakan keraguan dan ketidakpercayaan, padahal keduanya berbeda. Di saat kita ragu dengan iman, itu tidak berarti bahwa kita kurang percaya. Dalam keraguan justru terdapat undangan untuk mencari tahu lebih dalam. Alih-alih menumbuhkan sikap tidak percaya, kita dapat mengubahnya pada keraguan yang mengantar kita pada upaya untuk mencari jawaban dan menemukan pengenalan sejati akan Yesus. Tentu saja, keraguan tidak cukup hanya diatasi dengan mencari informasi. Keraguan diatasi dengan mengalami. Yesus selalu membuka ruang pengalaman agar tidak sekadar tahu informasi tentang dirinya, melainkan juga sungguh-sungguh mengenalnya. Mengalami Yesus berarti mau berusaha untuk melaksanakan pengajarannya dan teladan hidupnya. Karena orang-orang tidak percaya dan akhirnya menolak dia, Yesus pun tidak melakukan banyak mukjizat di tempat asalnya. Dari sini kita menyadari bahwa ketidakpercayaan menghalangi karya Allah. Hal ini terjadi bukan karena kekuatan Allah menjadi berkurang, tetapi ketidakpercayaan melemahkan manusia dalam bertindak. Mereka yang kurang percaya, rasa-rasanya akan sulit juga untuk bertindak. Mukjizat itu tidak hanya dipahami sebagai keajaiban dari karya Allah, melainkan juga rasa percaya manusia terhadapnya melalui tindakan dan usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, kita pun diundang untuk lebih dalam mengenal Yesus. Pengenalan akan menumbuhkan rasa percaya. Percaya pada karya Allah dan percaya bahwa kita pun dapat mewujudkan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, melalui renungan ini kita diajak untuk bercermin pada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita hanya tahu tentang Yesus atau sungguh-sungguh mengenal Dia melalui perjumpaan yang hidup? Pengenalan sejati akan Yesus tidak berhenti pada informasi, tradisi, atau kebiasaan religius, tetapi tumbuh dari relasi yang dibangun setiap hari dalam doa, firman, dan kesetiaan menjalani kehendak-Nya. Ketika kita membuka diri untuk mengalami Yesus secara pribadi, iman kita pun diteguhkan, kepercayaan kita diperdalam, dan hidup kita menjadi ruang nyata bagi karya Allah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati.